Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda merasa semua yang Anda genggam, semua yang Anda jadikan tumpuan hidup, harta, jabatan, bahkan orang-orang terkasih, perlahan memudar? Kita hidup dalam dunia di mana segalanya terasa begitu kokoh, namun pada satu titik kita dipaksa menghadapi kenyataan bahwa tidak ada yang abadi. Apa yang tersisa ketika panggung kehidupan sepi, properti telah disingkirkan, dan peran kita berakhir? Pertanyaan ini bukanlah tentang kehilangan, melainkan tentang penemuan. Hari ini kita akan berbicara tentang yang sejati, sebuah kesadaran yang tetap tegak, tak tergoyahkan, bahkan ketika badai kehilangan menerpa. Ini adalah sebuah perjalanan menuju keheningan di balik kebisingan dunia. Panggung kehidupan dan ilusi kestabilan. Kita semua adalah aktor di panggung kehidupan. Kita begitu sibuk dengan peran kita sebagai pebisnis sukses, orang tua yang berbakti, atau sosok yang dihormati. Kita membangun menara pencapaian dari tumpukan pekerjaan, mengumpulkan harta, dan merajut hubungan sebagai fondasi kebahagiaan. Seringkali kita menyamakan identitas diri kita dengan hal-hal yang fana ini. Kita merasa berharga karena apa yang kita miliki, bukan karena siapa kita sebenarnya. Namun di balik semua kesibukan itu, ada sebuah kekosongan yang terus membayangi. Sebuah bisikan halus yang bertanya, apakah ini semua? Kita berusaha mengisi kekosongan itu dengan pencapaian yang lebih tinggi, dengan barang-barang yang lebih mewah, dengan pengakuan yang lebih banyak. Tetapi setiap kali kita mencapai sesuatu, kekosongan itu tetap ada, menunggu untuk diakui. Ini adalah sebuah ilusi yang menipu. Kita yakin bahwa stabilitas berasal dari luar diri, dari saldo bank yang gemuk, dari reputasi yang cemerlang, atau dari hubungan yang utuh. Padahal semua itu hanyalah bayangan yang suatu saat akan hilang. Layaknya pasir yang jatuh dari genggaman, semakin kuat kita mencoba mempertahankannya, semakin cepat ia akan sirna. Tantangan terbesar bukanlah menghadapi kehilangan, melainkan menyadari bahwa apa yang kita anggap sebagai diri kita sendiri, itu pun bisa hilang. Kehilangan pekerjaan bukan hanya hilangnya penghasilan, melainkan hilangnya identitas yang kita bangun di atasnya. Putusnya hubungan bukan hanya hilangnya seseorang, tetapi juga hilangnya bagian dari diri yang kita kira adalah kita. Hidup terus mengalir, dan ia tidak pernah peduli dengan seberapa erat kita menggenggam. Ia akan terus membawa apa yang datang dan pergi. Inilah hukum alam yang tak terelakkan. Tugas kita bukanlah melawan hukum ini, melainkan memahaminya, sehingga kita tidak terperangkap dalam kepalsuan. Tujuan dari perenungan ini adalah untuk membebaskan diri dari keterikatan. Ketika kita menyadari bahwa semua yang kita genggam tidaklah abadi, kita mulai mencari sesuatu yang sejati, sesuatu yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Perjalanan ini adalah tentang beralih dari panggung luar menuju penonton di dalam diri. Inilah saatnya kita berhenti sejenak, melihat ke dalam, dan bertanya, siapa yang sebenarnya menyaksikan semua ini? Siapa yang tetap ada di sini di saat semua yang fana telah pergi? Bisikan dari dalam dan kesadaran yang tak berbatas. Ada suara di dalam diri kita yang tak pernah lelah berbicara, tetapi seringkali kita abaikan. Itu adalah suara kesadaran yang menyaksikan setiap pikiran, setiap emosi, dan setiap pengalaman yang datang dan pergi. Ia tidak berteriak, ia tidak menuntut, ia hanya mengamati dengan tenang. Suara ini adalah bisikan tentang keberadaan kita yang paling murni, yang tidak terikat pada apapun yang bersifat fisik atau material. Kesadaran ini tidak terpengaruh oleh naik turunnya kehidupan. Ketika Anda merasa bahagia karena mendapat pujian, kesadaran itu adalah yang mengamati perasaan bahagia tersebut. Ketika Anda merasa sedih karena kehilangan, kesadaran itu adalah yang mengamati kesedihan itu. Ia tidak ikut tenggelam dalam pusaran emosi. Ia adalah lautan yang luas, sementara emosi hanyalah gelombang di permukaannya. Kehidupan kita dipenuhi dengan drama, tetapi di balik semua itu ada penonton yang konstan, yang tidak pernah berubah. Penonton ini bukanlah ego atau kepribadian kita yang sehari-hari, melainkan esensi dari keberadaan itu sendiri.
Ia adalah saksi abadi dari setiap momen yang kita jalani. Memahami hal ini adalah langkah pertama menuju makrifat atau pengetahuan mendalam akan realitas. Ini bukan pengetahuan yang didapat dari buku-buku, melainkan pengetahuan yang muncul dari pengalaman langsung. Makrifat adalah perjalanan untuk mengenal siapa kita sebenarnya, di luar semua peran dan label yang melekat pada kita. Ketika kita terhubung dengan kesadaran ini, kita mulai melihat dunia dari perspektif yang berbeda. Kehilangan tidak lagi menjadi akhir segalanya, melainkan sebuah kesempatan untuk kembali pada inti diri kita. Ia adalah pengingat bahwa kita tidak bisa membangun rumah di atas pasir. Kesadaran ini adalah rumah sejati kita. Di dalamnya tidak ada ruang untuk rasa takut akan kehilangan karena tidak ada yang bisa hilang. Yang ada hanyalah realitas yang tak terbagi, yang tetap utuh, terlepas dari apapun yang terjadi di luarnya. Ini adalah inti dari ajaran spiritual yang mendalam. Mereka semua menunjuk pada satu titik yang sama, bahwa kebahagiaan dan kedamaian sejati tidak dapat dicari di luar diri, tetapi harus ditemukan di dalam, di tempat kesadaran bersemayam. Tauhid sebagai pilar kesadaran ilahi. Dalam tradisi Islam, konsep kesadaran ini menemukan puncaknya dalam ajaran Tauhid. Tauhid yang berarti mengesahkan Allah bukanlah sekadar keyakinan bahwa Tuhan itu satu. Jauh melampaui itu, Tauhid adalah kesadaran akan keesaan wujud, bahwa segala sesuatu yang ada adalah manifestasi dari wujud yang Maha Esa. Disinilah makrifat dan Tauhid bertemu. Jika kita melihat dunia ini sebagai realitas yang terpisah dari Allah, maka kita akan terus mencari makna dan keamanan di dalam hal-hal yang fana. Kita akan membangun ketergantungan pada kekayaan, pada orang lain, dan pada keberhasilan. Namun ketika kesadaran kita terangkat ke tingkat tauhid, kita mulai melihat setiap fenomena, dari tetesan hujan hingga senyum seorang anak, sebagai tanda, sebagai wajah Allah yang termanifestasi. Para sufi menggambarkan perjalanan ini sebagai perjalanan dari melihat banyak ke melihat satu. Di awal kita melihat diri kita, orang lain, dan benda-benda sebagai entitas yang terpisah. Namun, dengan pendalaman spiritual, kita menyadari bahwa semua itu adalah bagian dari satu kesatuan wujud. Yang sejati bukanlah sesuatu yang terpisah dari kita. Ia adalah dasar dari keberadaan kita. Ketika kita kehilangan sesuatu, pemahaman Tauhid mengajarkan kita bahwa yang hilang hanyalah bentuk, sedangkan wujud yang Maha Esa yang mendasarinya tetap ada. Kehilangan pekerjaan adalah hilangnya peran, tetapi hakikat keberadaan kita tidak berkurang sedikit pun. Kehilangan orang terkasih adalah hilangnya bentuk fisik, tetapi cinta yang kita rasakan sebagai manifestasi dari wajah ilahi tetap hidup dalam kesadaran kita. Oleh karena itu, kesadaran akan Tauhid membebaskan kita dari keterikatan. Kita tidak lagi menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal yang dapat hilang. Sebaliknya, kita menemukan kebahagiaan dalam pengakuan akan kehadiran yang abadi, yang tak pernah berjarak dari kita. Inilah mengapa Rasulullah mengajarkan agar kita beribadah seolah-olah kamu melihatnya. Ini bukan sekadar ibadah fisik, tetapi sebuah latihan untuk menyadari kehadirannya yang meliputi segalanya. Dimanapun kita berada, disitulah wajahnya. Dimanapun kita berpaling, disitulah dia. Maka setiap kehilangan adalah pengingat yang lembut untuk kembali pada rumah sejati kita, untuk kembali pada wajah Allah yang tak pernah hilang. Contoh praktis dari kesadaran yang teguh. Bagaimana cara kerja kesadaran ini dalam kehidupan nyata? Mari kita bayangkan sebuah skenario yang familiar. Seseorang yang telah bekerja keras selama bertahun-tahun, tiba-tiba dipecat dari pekerjaannya. Dunianya seolah runtuh. Perasaan malu, takut, dan marah membanjiri dirinya. Ia merasa identitasnya sebagai orang sukses telah hilang. Namun, mari kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Ada yang merasa hancur, tetapi ada juga sesuatu yang mengamati rasa hancur itu. Sesuatu itu adalah kesadaran. Ia tidak hancur, ia hanya menyaksikan kehancuran itu.
Pikiran-pikiran negatif datang dan pergi, emosi-emosi bergejolak, tetapi kesadaran itu tetap tenang. Ia adalah langit, sementara pikiran dan emosi adalah awan yang melintas. Dalam kesadaran ini, ia bisa menemukan ruang untuk bernapas. Ia tidak tenggelam dalam drama kehilangan. Ia menyadari bahwa ia bukan pekerjaannya, ia bukan status sosialnya, ia bukan uangnya. Ia adalah sang saksi, ia adalah kesadaran itu sendiri. Pengakuan ini tidak menghapus rasa sakit, tetapi mengubahnya dari penderitaan menjadi sebuah pengalaman yang dapat diamati dan diterima. Contoh lain adalah saat kita kehilangan orang yang kita cintai. Duka yang mendalam adalah keniscayaan, namun di tengah duka itu, kesadaran kita tetap ada. Ia menyaksikan air mata yang jatuh, ia merasakan hampa yang melanda. Jika kita hanya mengidentifikasi diri dengan hubungan yang telah putus, maka kita akan merasa hancur. Namun, jika kita menyadari bahwa kita adalah kesadaran yang mencintai dan bahwa cinta itu adalah bagian dari wajah ilahi, maka kita akan menemukan kekuatan yang tak terduga. Kita menyadari bahwa cinta itu tidak pernah pergi, ia hanya berubah bentuk. Ia tidak bergantung pada kehadiran fisik. Kesadaran kita tetap utuh dan di dalamnya cinta itu tetap hidup. Inilah praktik yang sesungguhnya. Bukan tentang berpura-pura tidak sakit, melainkan tentang menyadari bahwa di balik rasa sakit ada sesuatu yang tak terlukai. Di balik kehilangan ada sesuatu yang tak dapat hilang. Ia adalah sebuah jangkar yang menahan kita dari terombang-ambing oleh gelombang kehidupan. Kesadaran ini adalah hadiah terbesar yang kita miliki. Dengan melatihnya, kita dapat menghadapi setiap tantangan dengan ketenangan dan menemukan kedamaian yang tidak bergantung pada kondisi luar. Langkah praktis menemukan yang sejati. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa mempraktikkan ini? Bagaimana kita bisa beralih dari sekadar memahami konsep ke mengalaminya secara langsung? Proses ini tidak membutuhkan ritual yang rumit atau tempat yang sakral. Ia bisa dimulai dari tempat Anda berada sekarang. Pertama, luangkan waktu setiap hari untuk keheningan. Ini bukanlah meditasi dalam arti melepaskan diri dari dunia, tetapi sebuah latihan untuk kembali ke diri sendiri. Duduklah dengan tenang, tutup mata Anda, dan amati napas yang masuk dan keluar. Jangan mencoba mengendalikan apapun. Biarkan pikiran datang dan pergi. Tugas Anda hanyalah mengamati. Siapa yang sedang mengamati pikiran-pikiran ini? Tanyalah diri Anda. Latihan ini akan membantu Anda menciptakan jarak antara Anda, sang pengamat, dengan pikiran-pikiran dan emosi-emosi yang Anda amati. Seiring waktu, Anda akan menyadari bahwa Anda bukanlah pikiran Anda bukanlah emosi Anda. Anda adalah ruang di mana semua itu muncul dan menghilang. Kedua, terapkan kesadaran penuh dalam setiap aktivitas harian. Saat Anda makan, rasakan setiap gigitan, sadari tekstur dan rasanya. Saat Anda berjalan, rasakan sentuhan kaki Anda di tanah, dengarkan suara-suara di sekitar Anda. Ini adalah cara untuk membawa kesadaran dari sesi duduk ke dalam kehidupan yang aktif. Dengan melakukan ini, Anda tidak hanya hidup dalam mode pilot otomatis. Anda hadir sepenuhnya di setiap momen. Anda menyadari bahwa di balik setiap tindakan ada kesadaran yang mengarahkan. Memasak bukan lagi hanya tugas, ia adalah manifestasi dari kesadaran Anda. Berbicara dengan orang lain bukan lagi sekadar interaksi. Ia adalah kesempatan untuk menyadari kehadiran Anda dan kehadirannya. Praktik ini bukanlah upaya untuk melarikan diri dari kehidupan, tetapi untuk merangkulnya sepenuhnya. Ketika kita hidup dengan kesadaran, setiap momen, bahkan yang paling biasa, menjadi penuh makna. Setiap detail kecil menjadi sebuah jendela menuju yang sejati. Jangan terburu-buru. Ini adalah sebuah perjalanan, bukan perlombaan. Kecepatan tidak penting, yang penting adalah ketekunan. Perlahan tapi pasti, Anda akan merasakan perubahan dalam cara Anda merespon kehidupan. Anda akan menemukan ketenangan yang tidak bisa dibeli dan kedamaian yang tidak bisa diambil. Ini adalah undangan untuk kembali ke rumah. Kembali pada diri Anda yang sejati, yang selalu ada, tak pernah pergi, dan tak pernah berubah.
Membebaskan diri dari ketakutan kehilangan. Ketakutan terbesar dalam hidup kita adalah ketakutan akan kehilangan. Kehilangan kekayaan, kehilangan status, kehilangan orang-orang yang kita cintai, atau bahkan kehilangan diri kita sendiri. Ketakutan ini adalah akar dari segala penderitaan, karena ia mengunci kita dalam upaya yang sia-sia untuk mengendalikan hal-hal yang pada dasarnya tidak bisa dikendalikan. Namun, ketika kita memahami konsep kesadaran yang abadi, ketakutan ini mulai memudar. Kita menyadari bahwa yang kita takuti adalah hilangnya ilusi, bukan hilangnya realitas. Kita menyadari bahwa identitas sejati kita tidak bergantung pada apapun yang bisa diambil dari kita. Ini bukanlah ajaran untuk menjadi pasif atau acuh tak acuh. Sebaliknya, ini adalah ajaran untuk hidup sepenuhnya dengan cinta dan keberanian tanpa rasa takut akan akibatnya. Kita dapat mencintai dengan tulus karena kita tahu bahwa cinta itu sendiri adalah manifestasi dari yang sejati yang tidak akan pernah hilang. Kita bisa bekerja keras dan meraih kesuksesan tanpa takut kehilangan itu karena kita tahu bahwa nilai sejati kita tidak terletak pada pencapaian, melainkan pada keberadaan kita. Membebaskan diri dari ketakutan kehilangan berarti hidup dengan kebebasan. Kita tidak lagi menjadi budak dari keinginan untuk memiliki, tetapi menjadi tuan dari keberadaan kita sendiri. Kita tidak lagi terikat pada hasil, tetapi menikmati prosesnya. Pikiran bahwa kita bisa kehilangan segalanya adalah sebuah paradoks, karena justru saat kita mengizinkan diri kita untuk kehilangan segalanya, saat itulah kita menemukan apa yang tidak pernah bisa hilang. Ini adalah sebuah paradoks yang hanya bisa dipahami melalui pengalaman langsung, bukan hanya melalui logika. Jadi jangan takut akan kehilangan. Lihatlah kehilangan sebagai sebuah pintu gerbang, sebuah undangan untuk menemukan sesuatu yang lebih besar dan lebih abadi. Kehilangan adalah pengingat bahwa semua yang kita pikirkan adalah milik kita hanyalah pinjaman. Ketika kita menyambut kehilangan dengan kesadaran, kita menemukan bahwa ia bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari perjalanan yang baru. Sebuah perjalanan kembali ke rumah di mana tidak ada yang pernah hilang. Keindahan dalam ketidaksempurnaan dan keberadaan. Seringkali kita mengejar kesempurnaan. Kita ingin hidup yang sempurna, hubungan yang sempurna, dan diri yang sempurna. Namun pengejaran ini adalah sebuah pengejaran tanpa akhir yang hanya membawa penderitaan. Mengapa? Karena dunia ini tidak sempurna. Ia adalah sebuah lanskap yang terus berubah dengan naik dan turunnya, dengan keindahan dan keburukannya. Ketika kita hidup dari kesadaran, kita mulai melihat keindahan dalam ketidaksempurnaan. Kita tidak lagi berusaha mengendalikan setiap aspek kehidupan untuk mencapai standar yang tidak realistis. Sebaliknya, kita belajar untuk menerima kehidupan apa adanya, dengan segala kekacauan dan keindahannya. Sebuah bunga yang layu memiliki keindahan yang berbeda dari bunga yang sedang mekar. Hubungan yang berakhir memiliki pelajaran yang berharga yang tidak akan kita dapatkan dari hubungan yang mulus. Kehilangan pekerjaan adalah kesempatan untuk menemukan jalan yang baru, yang mungkin tidak akan pernah kita pertimbangkan sebelumnya. Kesadaran ini mengajarkan kita untuk melepaskan penilaian. Kita tidak lagi melabeli hal-hal sebagai baik atau buruk. Kita hanya melihatnya sebagai apa adanya. Ini adalah bentuk penerimaan yang paling murni. Penerimaan yang tidak datang dari kepasrahan yang putus asa, melainkan dari pemahaman yang mendalam bahwa segala sesuatu terjadi sebagaimana mestinya. Keindahan tidak terletak pada hasil, tetapi pada keberadaan itu sendiri. Keindahan ada pada setiap napas yang kita hirup, pada setiap langkah yang kita ambil, pada setiap momen yang kita jalani. Ketika kita hidup dengan kesadaran penuh, kita menemukan keajaiban dalam hal-hal yang paling biasa. Ini adalah sebuah pergeseran fundamental dari melakukan ke menjadi. Kita tidak lagi mendefinisikan diri kita dari apa yang kita lakukan, tetapi dari siapa kita. Kita tidak lagi berusaha untuk menjadi sesuatu yang lebih baik, karena kita sudah sempurna sebagaimana adanya, sebagai manifestasi dari yang sejati. Oleh karena itu, marilah kita berhenti sejenak dari mengejar kesempurnaan. Marilah kita mulai merangkul ketidaksempurnaan dan menemukan kedamaian yang ada di sana.
Karena di dalam ketidaksempurnaan, kita menemukan kebenaran yang paling mendalam tentang keberadaan. Melebur dalam kesatuan dan memahami ketiadaan diri. Konsep makrifat dan tauhid pada puncaknya membawa kita pada pemahaman tentang ketiadaan diri atau fana. Ini bukanlah kehancuran, melainkan peleburan ego ke dalam kesatuan ilahi. Ego kita yang selalu berkata, "Aku milikku," adalah ilusi yang paling kuat. Ia adalah yang membuat kita merasa terpisah dari orang lain, dari alam, dan dari Allah. Ketika kita semakin mendalami kesadaran, ego ini mulai menipis. Kita tidak lagi merasa bahwa kebahagiaan kita terpisah dari kebahagiaan orang lain. Kita tidak lagi merasa bahwa penderitaan kita terpisah dari penderitaan dunia. Kita mulai melihat diri kita sebagai bagian dari satu kesatuan wujud. Ini adalah sebuah pembebasan yang luar biasa. Bebas dari beban aku, bebas dari tuntutan untuk membuktikan diri, bebas dari kompetisi dan perbandingan. Ketika ego melebur, yang tersisa adalah cinta murni, kasih sayang, dan kedamaian. Tidak ada lagi yang perlu dipertahankan atau diperjuangkan, karena tidak ada lagi aku yang terpisah. Dalam keadaan ini, kita menjadi saluran bagi rahmat ilahi. Kita tidak lagi beribadah untuk kepentingan pribadi, melainkan karena cinta yang meluap. Setiap tindakan kita menjadi ibadah. Memberi bukan lagi tentang memberi milik kita, tetapi tentang menyalurkan rahmat yang datang dari Yang Maha Pemberi. Para sufi menggambarkan keadaan ini sebagai mati sebelum mati. Ini adalah kematian ego, kematian identitas palsu yang kita bangun sepanjang hidup. Dan di dalam kematian itu, ada kehidupan yang sejati, kehidupan yang tak pernah berakhir. Memahami ketiadaan diri adalah puncak dari perjalanan spiritual. Ia adalah realisasi bahwa tidak ada yang perlu dicari, tidak ada yang perlu dicapai, karena kita sudah berada di rumah sejak awal. Kita adalah bagian dari wujud yang Maha Esa yang tak pernah terpisah darinya. Jadi marilah kita melepaskan genggaman pada identitas palsu kita. Marilah kita mengizinkan diri kita untuk melebur dalam kesatuan ilahi. Karena di dalam peleburan itu, kita menemukan kebenaran yang paling dalam, bahwa kita tidak pernah benar-benar terpisah. Membangun kehidupan yang sejati dan penuh makna. Setelah kita menyadari yang sejati, bagaimana kita membangun kehidupan di atas fondasi yang kokoh ini? Perubahan terbesar bukanlah pada apa yang kita lakukan, melainkan pada bagaimana kita melakukannya. Setiap tindakan, setiap pilihan sekarang lahir dari kesadaran, bukan dari ketakutan atau ego. Dalam bekerja, kita tidak lagi mengejar kesuksesan untuk membuktikan diri, tetapi kita bekerja dengan keikhlasan dan dedikasi. Pekerjaan kita menjadi sebuah bentuk ibadah, sebuah cara untuk berkontribusi pada kebaikan bersama. Kita tidak lagi merasa lelah karena beban, melainkan merasakan energi yang tak terbatas dari keberadaan itu sendiri. Dalam hubungan, kita tidak lagi mencari validasi atau ketergantungan. Kita mencintai dengan tulus dan tanpa syarat, karena kita melihat yang sejati di dalam diri orang lain. Hubungan kita menjadi cerminan dari kesatuan, bukan dari keterpisahan. Hidup yang dibangun di atas fondasi kesadaran adalah hidup yang penuh makna. Setiap momen adalah sebuah kesempatan untuk merasakan keajaiban keberadaan. Setiap tantangan adalah sebuah kesempatan untuk tumbuh dan memperdalam pemahaman kita. Ini bukanlah jalan yang mudah. Ada kalanya kita akan tersesat kembali ke pola-pola lama, kembali ke identitas palsu kita. Namun yang terpenting bukanlah kesempurnaan, melainkan niat untuk terus kembali. Setiap kali kita menyadari bahwa kita telah tersesat, itu adalah sebuah kemenangan, sebuah pengingat untuk kembali pada kesadaran. Hidup dengan kesadaran adalah hidup yang otentik. Kita tidak lagi hidup sesuai dengan harapan orang lain, tetapi sesuai dengan kebenaran yang ada di dalam diri kita. Kita tidak lagi menjadi aktor yang berpura-pura, tetapi menjadi diri kita sendiri yang paling murni. Marilah kita mulai membangun kehidupan yang sejati, satu napas pada satu waktu. Marilah kita hidup dari kesadaran dan menemukan kedamaian yang abadi di dalam diri kita.
Karena kehidupan yang sejati bukanlah tentang apa yang kita miliki, melainkan tentang siapa kita. Jadi marilah kita kembali pada pertanyaan awal. Apa yang tersisa ketika semuanya pergi? Jawaban yang kita temukan hari ini adalah kesadaran. Kesadaran yang tak pernah pergi, tak pernah berubah, dan tak pernah terpengaruh oleh pasang surut kehidupan. Kesadaran ini adalah yang sejati, wajah ilahi, yang meliputi segala sesuatu. Jangan takut kehilangan, karena di balik setiap kehilangan, Anda akan menemukan sesuatu yang tidak bisa diambil dari Anda. Kehadiran ilahi yang tak pernah berjarak. Kehilangan bukanlah akhir, tetapi sebuah pintu gerbang menuju penemuan diri yang paling otentik. Hidup adalah sebuah perjalanan yang indah, dan kehilangan adalah bagian dari perjalanan itu. Terimalah setiap kehilangan dengan hati terbuka, dan gunakanlah sebagai pengingat untuk kembali pada diri Anda yang sejati. Di sanalah Anda akan menemukan kedamaian yang Anda cari. Saya mengundang Anda untuk merenungkan ini. Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Bagaimana Anda memaknai kesadaran ini? Apakah ada momen dalam hidup Anda di mana Anda merasa semua hilang, dan justru di sanalah Anda menemukan sesuatu yang baru? Marilah kita memulai perjalanan ini bersama-sama, satu langkah pada satu waktu, menuju keheningan yang abadi di dalam hati kita. Selamat menemukan diri yang sejati.